Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Udin, saya guru produktif Teknik Kemesinan SMK Negeri 4 Kota Serang dan sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 tahun 2022 di Universitas 11 Maret Surakarta. Pada PPL ketiga ini, saya mengambil kompetensi dasar menganalisis kecepatan putaran mesin press untuk berbagai kecepatan foto bahan dengan materi cara membaca gambar pada job sheet. Metode atau model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning dengan pendekatan student center learning. Masalah yang diatasi yaitu kurangnya kompetensi peserta didik dalam membaca gambar pada lembar kerja di mata pelajaran teknik pemesinan press. Berikut video PPL ketiga saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semuanya. Apa kabar? 11 TP1. Alhamdulillah baik. Informasi untuk kinerja kalian selama satu semester ini. Ada yang ulangan harian, UTS, ya, yang membuat portofolio makalah. Terus ada yang belum pernah ngumpulin catatan. Nanti saya kasih informasi di share di grup. Ya, nanti saya ada penilaian di situ. Tetap semangat belajar, tidak hanya pelajaran fresh, ya, tidak hanya pelajaran fresh, pelajaran yang lainnya pun harus tetap semangat. Ingat motivasi kalian masuk ke sekolah ini buat apa dan tujuannya apa, itu tolong. Bisa dipahami? Siap. Oke. Adlan Muzaki. Apa? Agung Yustinova. Nah tadi Ahmad Nabawi. Ahmad Surya. Aris Rizky. Apa bentuknya? Oke. Sebelum ke teori ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di sini ada tata tertib pembelajaran, mungkin kalian bisa baca. Kalau handphone di silent ya, jangan disimpan di atas meja atau kantong. Apa sih kompetensi dasarnya? Itu menganalisis kecepatan putaran mesin press untuk berbagai kecepatan putaran. Indikator pencapaian potensi. Apa indikator? Indikator itu nanti tujuan yang didapat, gitu kan? Atau hasilnya. Yaitu mampu menyajikan cara membaca gambar pada job sheet. Kenapa kita harus belajar cara baca job sheet? Kenapa kita harus belajar cara baca? Cara baca job sheet. Ketiga, bagaimana penerapan penggunaan job sheet? Bagaimana penerapan? Kalian menerapkan adanya job sheet itu bagaimana? Nah itu job sheet atau disebut lembar kerja. Kita coba satu-satu. Job sheet itu ada dua kata. Job dengan sheet. Job sheet itu lembar kerja yang berisi tugas. Nah, yang berisi tugas yang harus dikerjakan. Tugas yang harus dikerjakan oleh kalian. Isinya apa? Itu isinya sebuah gambar benda kerja. Isinya sebuah gambar benda kerja lengkap dengan ukurannya. Sampai sini ada yang mau tanyakan?
untuk definisi jobsheet. Bisa lanjut? Bisa, Mas. Gitu. Nggak mungkin kalau praktek tidak ada jobsheetnya, kecuali mungkin latihan tentang penyayatan dulu, gitu kan? Atau latihan penyayatan casing, pengeboran, belum sepenuhnya kalian membuat benda, itu mungkin belum ada jobsheet. Supriyadi, baca Supri. Jobsheet atau lembar kerja merupakan lembaran penuntut yang mempersiapkan dan mengarahkan siswa bagaimana untuk maju ke unit berikutnya dan menyelesaikan mata pelajaran. Oke, masih. Sambil yang belum lanjut, sambil didengarkan yang sudah, kita fokus ke layar. Apa sih manfaat jobsheet dalam sebuah atau suatu pembelajaran di ilmu keteknikan? Kita kan orang teknik, jadi itu pertama mungkin ada beberapa yang sudah saya sampaikan. Langkah awal untuk memulai pelaksanaan pembelajaran praktek. Kedua, mempermudah dalam menyelesaikan tugas praktek. Kemudian sebagai panduan tadi, sebagai panduan dalam pengerjaan praktek membuat pembelajaran. Lanjut. Sebagai pedoman dari panduan, sekarang pedoman, ya, dalam melaksanakan proses pembelajaran matematika. Kenapa harus ada pembelajaran matematika? Kemarin kan kalian praktek ada angka-angkanya kan? Ya. Ada 8,5, ada 19, ya kan? Ya. Ketika di sini, ketika kalian praktek ketika dicekam, titik 0 ke 6, kelipatan 6 harus berganti. Kalau nggak tahu matematika, habis 6 berapa? 12. Kalau yang nggak bisa matematika, habis 6 berapa? 7 Pak. Pasti begitu. Nggak salah. Cuman kan kelipatan 6 harus berganti. Proses penyayatan, betul nggak? Kan di sini ada proses pembelajaran matematika. Nah, misalkan 8,5, pas di sayat kalian masih dapat angka 10. Ya kan? Masih 10, berarti penyayatannya nggak berapa? Benar nggak? Nah itu matematika kalian jalan. Pak, yang didapat masih 10, harusnya 8,5, berarti tinggal berapa lagi? Tinggal berapa berarti? Hah? 1,5. Coba kalau nggak bisa ngitung matematika. Lanjut ya. Yang terakhir, mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam membaca gambar pada jobsheet. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi. Apa itu kompetensi? Nah, yang kemarin. Yang kemarin. Ya, ya, kalian buat mur, ya kan? Nah, apa sih petunjuk-petunjuk yang ada di jobsheet? Ini gambar benarnya yang harus kalian kerjakan. Hasilnya seperti ini loh. Ini bagian-bagiannya, ini informasi nih. Tebalnya berapa Pak? Tebalnya mungkin nggak jelas kelihatan ya. Nah, kemarin 8,5, Ya. kan? Ini ketebalan dari mur. Ini judulnya nih, Pak. Judulnya apa sih? Namanya apa? Lihat di sini. Tanpa kalian nanya sudah dijawab di sini. Ukurannya berapa? Lihat di sini skalanya, ukurannya. Nah, semuanya informasi di sini. Pak, siapa yang ngegambar? Ini ada yang meriksa. Tanggal pas menggambarnya, ukuran kertasnya, gimana menggambarnya di sini Pak. Kelompok 1 dari sini, Diaju, nama? Biaji. Diaji, Jumri semua ya, Diaji, Jumri, Supriyadi. Supriyadi. Kelompok 2, nih, Roni. Terus adik. Oke, kelompok 3 Nahomi. Sahroni. Alsa. Alam. Kelompok terakhir nama Ilmayana. Pegang dulu. Bisa jadi. Untuk
Nama kelompok tolong ditulis di lembar paling akhir samping. Nah, coba. Ini bahan diskusinya. Silakan kalian catat di situ. Tadi kan sudah diterangkan ya, mana-mana intinya buat apa. Silakan jawab sesuai pertanyaan. Ya. Ini ada 3 pertanyaan: bagaimana, kapan, apa. Ya, harusnya 5W1H. Tapi saya pakai 3. Bagaimana, kapan, kenapa. Silakan diskusi masing-masing kelompok, jangan berisik. Saya kasih waktu 10 menit. Cukup ya? Ada yang sudah beres, silahkan boleh di luar presentasi. Ini udah mulai. Maaf yang dibunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai tentang dropship. Nomor 1, menurut Anda bagaimana cara membaca gambar pada dropship? Menurut hasil dari diskusi kami menemukan bahwa caranya adalah harus menggunakan media atau alat. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut Anda apa kita menggunakan dropship tersebut? Menurut kelompok saat sebelum memasukkan kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menurut Anda, kenapa siswa teknik diperlukan untuk mengetahui tentang dropship? Menurut hasil diskusi, karena itu sangat penting pada saat akan mengerjakan kerja praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba kita bahas bareng-bareng ya. Kita mengulas pembelajaran kali ini. Bagaimana cara membaca gambar pada dropship? Bagaimana cara? Tadi saya contohkan. Kalau kalian mau bekerja atau praktek, kalian baca dulu apa nih? Gimana? Bisa menyentuh di kelompok ini, memahami. Kalian pahami dulu. Gambar apa ini? Ukurannya berapa? Ketebalannya, diameternya, ya, terus ketinggiannya. Kalian pahami dulu. Ya. Nomor 2, kapan kita menggunakan dropship tersebut? Jawabannya semuanya betul. Pada saat mau praktek, pada saat praktek, persiapan praktek itu masuk. Kapan sih? Kenapa? Karena anak teknik itu kan sering praktek, benar nggak? Supaya apa? Supaya kompetensinya meningkat. Nah, tadi kan meningkat kompetensi, ya nggak? Mengembangkan kompetensi atau mengembangkan keahliannya. Sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Noval, bacakan kesimpulan pembelajaran untuk hari ini. Kesimpulan: memahami tentang cara membaca gambar pada dropship, memahami penggunaan atau manfaat dropship. Ya, kita memahami cara membaca gambar pada dropship, memahami manfaatnya apa sih itu tadi yang kita. Nah, di sini saya harapkan kalian motivasi belajarnya, motivasi berangkat sekolahnya, berangkat ke kelasnya itu harus semangat. Ya, jangan sampai minta jajan ke orang tua nggak nyampe ke sekolah. Kayak tadi yang berikut gimana nih orang? Ada suruh standby itu, nggak ada. Ya, udah jajan, kita jajan ke orang tuanya 100.000,
nggak nyampe ke sekolah, nggak nyampe ke kelas. Padahal kan kalau ke kelas, walaupun dihukum suruh ngapain sih? Tadi dihukum nggak ya baju putih? Kan? Suruh duduk doang. Berarti motivasi belajarnya kurang. Motivasi belajar sekolahnya tidak ada. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Mungkin itu dari saya. Mungkin ketua kelas kita berdoa bareng-bareng sebelum kita pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di pelajaran teknik komisi 16. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.